Apabila kita berniat dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar adalah karena Allah, memuliakan Allah, artinya seperti Allah jelaskan, in tansurullah yansurkum, jika kalian menolong Allah dengan menyampaikan amar ma'ruf, Allah akan menolong kalian. Kita akan ditolong oleh Allah dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi di saat kita meninggalkan kasat itu, berpaling kasat kita kepada yang lain, niat kita bukan lagi karena Allah tapi karena sesuatu yang lain, maka perbuatan kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar tidak lagi mendapat pertolongan Allah. Ada sebuah cerita, yaitu diceritakan juga oleh Al-Faqih Samarkandi, bahwa ada seorang laki-laki. Cerita ini bersumber dari Ikrimah radhiyallahu an. Beliau mengatakan ada seorang laki-laki melewati sebuah pokok kayu besar, yang pokok kayu itu dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang, disembah. Nah, menyoba getanya di Aceh roji puduk taki kena. Nah, di si mano ibuh lam tapusi, ya, buh makanan-makanan lain, ya puduk uyuk bak kayanya. Jadi dijadikan sebagai sesembahan oleh orang-orang. Nah, maka laki-laki tadi bertekad demi Allah Ta'ala ingin memotong pohon kayu tersebut. Maka dia pulang ke rumahnya, mengambil alat pemotong kampak, lalu dia memacu kudanya dengan kuat menuju ke pohon kayu tersebut. Nah, sampai di tengah jalan dia bertemu dengan iblis yang menyerupai seorang manusia. Lalu iblis memberhentikannya. Iblis berkata, malaka, iblis berkata kepada orang tersebut, mau kemana kamu? Orang tersebut menjelaskan bahwa saya melihat tadi ada sebuah pohon kayu yang dijadikan sebagai sembahan oleh orang. Jadi saya ingin memotong pohon kayu tersebut agar tidak lagi disembah oleh orang-orang. Kemudian terjadilah perdebatan antara orang laki-laki tadi dengan iblis yang menyerupai orang. Maknanya berdebat kenapa pohon kayu itu harus dipotong. Terjadilah perdebatan. Rupanya di saat terjadi perdebatan, iblis mengalami kekalahan. Cara ngurungnya rupanya kalah iblis dalam berdebat. Tapi di saat iblis kalah dalam berdebat, iblis menggunakan kelicikannya. Maka iblis merayu orang tersebut agar dia tidak memotong kayu tersebut, dan dia dijamin kehidupannya oleh iblis dengan setiap hari iblis menyediakan untuknya 4 dirham yang dapat diambil di bawah kasurnya. Jadi iblis mengatakan, pulanglah kamu, jangan kamu potong pohon tersebut, saya akan jamin kehidupan kamu, setiap hari kamu akan saya sediakan 4 dirham uang yang bisa kamu ambil setiap bangun tidur di bawah kasur kamu. Maka laki-laki ini termakan oleh rayuan iblis, sehingga dia kembali ke tempatnya, tidak jadi memotong pohon kayu tadi. Setiap bangun tidur, dia selalu mengangkat kasurnya, dan benar dia mendapatkan 4 dirham di bawah kasurnya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia mendapatkan selalu 4 dirham. Tapi pada hari selanjutnya dia sudah tidak dapat lagi. Sudah tidak ada lagi dirham. Di saat dia mengangkat kasurnya, tidak ada lagi dirham di bawah kasurnya. Maka dia kembali membawa kapak untuk tujuan memotong pohon kayu tadi.
Saat di jalan dia berpapasan lagi dengan iblis. Lalu iblis memberhentikannya. Iblis bertanya kembali, kamu ingin pergi kemana? Dia mengatakan, saya ingin pergi, ingin memotong pohon kayu tersebut, karena pohon kayu itu disembah oleh banyak orang. Iblis mengatakan, dulu kalau seandainya kamu benar-benar memotong pohon kayu tersebut, kamu berhasil memotong. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kamu. Seluruh makhluk yang ada di bumi ini, jin berkumpul untuk menghalangi kamu, tidak ada yang bisa, karena kamu ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi pada hari ini kamu datang untuk memotong kayu tersebut, kamu tidak akan bisa memotong, karena niat kamu ingin memotong kayu bukan lagi karena Allah, tapi karena kamu tidak mendapatkan 4 dirham di bawah kasurmu. Maka laki-laki ini dipukul oleh iblis sehingga dia harus lari pulang, tidak bisa memotong pohon kayu. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Dalam yang kedua tadi, bahwa yang kita butuhkan di saat kita ingin menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar adalah niat yang ikhlas karena Allah dan untuk memuliakan agama. Maknanya di saat terpeleset niat kita, berpaling sedikit saja kepada niat yang lain, maka kita tidak akan berhasil melakukan, karena bantuan Allah tidak lagi bersama dengan kita. Maka perhatikanlah niat.